Pertemuan keluarga yang awalnya hangat berubah menjadi panggung rahasia dan pertarungan batin. Ray, pengusaha muda sukses, tak pernah lupa dengan sosok yang dulu mengajarinya arti kasih sayang. Mira, pengasuhnya yang dipecat secara kejam setelah dituduh mencuri perhiasan oleh sang ibu, Laras. 20 tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang tak terduga. Ray menemukan Mira yang kini menjadi guru TK di sebuah kota kecil. Rasa rindu yang dulu ia kubur berubah menjadi cinta tulus. Namun cinta itu dianggap dosa oleh keluarganya sendiri. Laras menentang keras hubungan itu dan berusaha memisahkan mereka dengan segala cara, termasuk membuka kembali fitnah lama yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang siapa sebenarnya Mira. Antara cinta dan rasa bersalah, antara kebenaran dan kehormatan keluarga, Ray harus memilih, menuruti restu ibunya, atau memperjuangkan wanita yang telah menggantikan sosok ibu di masa kecilnya. Alje. Rumah besar keluarga Laras Prameswari di kawasan elit Jakarta itu selalu tampak mewah, tapi juga dingin. Setiap pagi, suara sepatu hak tinggi Laras menggema di lantai marmer ketika ia terburu-buru keluar rumah, meninggalkan anak tunggalnya, Ray, yang baru berusia 7 tahun, bersama para asisten rumah tangga. Ray jarang mendapatkan pelukan atau sapaan hangat dari ibunya. Laras sibuk dengan bisnis properti dan acara sosial, sementara ayah Ray telah meninggal dunia sejak anak itu berumur 5 tahun. Bagi Ray, rumah itu hanya tempat tidur, bukan rumah tempat ia bisa merasa dicintai. Sampai suatu hari, datanglah Mira, gadis 20 tahun asal Yogyakarta yang melamar pekerjaan sebagai pengasuh baru. Ia tidak punya pengalaman bekerja di rumah orang kaya, tapi tatapan matanya lembut dan senyumnya menenangkan. Laras menerimanya karena rekomendasi dari kenalannya, dengan harapan Ray bisa lebih terurus. Hari pertama Mira bekerja, Ray langsung menunjukkan sikap dingin. Ia menolak makan, menolak diajak bicara, bahkan membanting mainannya di depan Mira. Tapi bukannya marah, Mira malah duduk di lantai, menatap anak kecil itu dengan sabar. "Kalau kamu nggak mau makan, nggak apa-apa," kata Mira lembut. "Tapi aku bakal duduk di sini sampai kamu lapar. Aku nggak akan pergi kemana-mana." Ray diam, pura-pura tak peduli. Tapi 20 menit kemudian, ia melirik Mira yang masih duduk bersila di lantai sambil tersenyum. Hatinya pelan-pelan luluh. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Ray mulai mengikuti Mira kemanapun. Ia suka mendengar Mira membacakan dongeng sebelum tidur. Ia suka cara Mira menepuk bahunya pelan ketika ia takut petir. Dan yang paling penting, ia suka mendengar suara tawa Mira, sesuatu yang jarang ia dengar dari siapapun di rumah itu. Bagi Mira, Ray bukan sekadar anak asuh. Ia melihat kesepian di mata bocah itu, dan itu membuatnya merasa ingin melindunginya. Ia tahu, Ray hanya butuh kasih sayang, bukan kemewahan. Tapi kasih sayang itu ternyata membuat seseorang merasa terganggu. Laras sendiri. Suatu malam, Laras pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihat dari jauh Ray tertidur di sofa ruang tamu, sementara Mira menutupinya dengan selimut dan mengecup keningnya lembut. Pemandangan itu membuat dada Laras sesak entah kenapa. Ada rasa cemburu yang tak ia pahami. Dia pengasuh, bukan ibunya, bisik Laras pada dirinya sendiri. Namun suaranya terdengar getir. Sejak saat itu, sikap Laras terhadap Mira mulai berubah. Ia jadi dingin dan sering mencari-cari kesalahan. Padahal Mira tetap melakukan tugasnya dengan baik. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Ray sekolah, bahkan menemani Ray belajar saat malam. Suatu pagi, ketika Mira sedang menyiapkan bekal, Laras masuk ke dapur dengan wajah tegang. Di tangannya ada sebuah kotak perhiasan. "Mira," suaranya datar, "kamu tahu perhiasan berlian saya yang di laci kamar? Hilang." Mira terkejut. "Hilang, Bu? Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya bahkan nggak pernah masuk kamar Ibu kecuali disuruh Mbak Santi." Tapi Laras menatapnya tajam. "Kamu satu-satunya orang baru di rumah ini. Jangan berpura-pura polos." Hari itu, suasana rumah seperti neraka bagi Mira. Semua asisten dipanggil, dan pemeriksaan dilakukan. Akhirnya, perhiasan itu ditemukan di laci kamar Mira,
Entah bagaimana bisa ada di sana. Mira langsung pucat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Demi Tuhan, Bu, saya nggak pernah ambil. Saya nggak tahu siapa yang naruh itu di situ. Namun Laras tidak mau mendengar. Cukup, saya nggak mau dengar alasanmu. Kamu saya pecat sekarang juga. Ray, yang mendengar keributan dari atas tangga, turun dengan wajah bingung. Ia melihat Mira menangis sambil membawa tas kecil. Mira, mau kemana? Ray berlari menghampiri, menarik tangan Mira. Mira menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Ray, kamu anak baik, ya? Jangan nakal, jangan lupa belajar. Mira sayang kamu. Ray menatapnya bingung. Kenapa kamu pergi? Aku nggak mau pengasuh lain. Mira menahan tangisnya. Ia menunduk, mencium kepala Ray, lalu berlari keluar rumah sambil menangis. Ray menjerit memanggil namanya, tapi suara tangisnya tenggelam oleh suara mobil Laras yang menutup pagar. Malam itu, Ray tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap hujan yang turun deras, berharap Mira akan kembali. Tapi yang datang hanya sepi. 20 tahun kemudian, Ray sudah tumbuh menjadi pria dewasa berusia 27 tahun. Gagah, berwibawa, dan sukses sebagai direktur muda perusahaan properti milik ibunya. Tapi di balik senyum formal dan jas mahal, ada kehampaan yang belum pernah hilang. Ia sering memandangi foto masa kecilnya, foto dirinya bersama Mira di taman rumah. Ia masih ingat senyum itu, tatapan lembut itu. Tapi setelah malam penuh hujan itu, ia tak pernah lagi mendengar kabar Mira. Ray, minggu depan kamu ikut rapat dengan investor Jepang, ya? Suara ibunya, Laras, terdengar dari ruang makan. Iya, Bu. Jawab Ray tanpa banyak bicara. Mereka jarang berbincang dari hati ke hati. Hubungan mereka terasa dingin. Laras bangga dengan kesuksesan anaknya. Tapi Ray tahu, di balik itu semua, masih ada kesombongan dan kendali yang tidak pernah berubah. Suatu hari, Ray menghadiri acara amal anak-anak yatim di sebuah sekolah TK sederhana di pinggiran kota. Acara itu diadakan oleh yayasan pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaannya. Saat ia melangkah ke halaman sekolah, matanya tertuju pada seorang wanita parubaya yang sedang membantu anak-anak melukis. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya lembut tapi terlihat lelah. Namun senyum itu terlalu familiar. Ray menatap lama. Napasnya tercekat. Mira? Bisiknya tak sadar. Wanita itu menoleh, terkejut melihat sosok pria tampan berpakaian rapi menatapnya begitu dalam. Maaf, kita saling kenal? Tanyanya hati-hati. Ray tidak bisa menjawab. Tenggorokannya kering. Kamu nggak kenal aku, Mira? Mira terdiam beberapa detik, menatap wajahnya dengan lebih teliti. Lalu matanya melebar. Ray? Ray tersenyum kecil, tapi matanya bergetar. Akhirnya aku ketemu kamu lagi. Suasana di sekeliling seolah membeku. Anak-anak masih bermain, tapi bagi mereka berdua, waktu seolah berhenti. Mira tidak percaya. Anak kecil yang dulu ia rawat kini sudah menjadi pria dewasa yang begitu gagah. Ia merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Ada kebahagiaan sekaligus rasa canggung. Aku pikir kamu udah gak ingat aku, ucap Mira lirih. Mana mungkin aku lupa? Kamu satu-satunya orang yang pernah bikin aku merasa disayangi. Mira menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang membingungkan. Campuran antara kasih sayang, nostalgia, dan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Mereka duduk lama di taman sekolah setelah acara selesai. Ray bercerita tentang hidupnya, tentang bisnis, dan tentang bagaimana ia selalu merasa kehilangan sesuatu. Mira hanya mendengarkan, sesekali tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Ray, katanya akhirnya, kamu udah dewasa, hidupmu bagus. Kamu sukses. Jangan terlalu mengingat masa lalu. Ray menatapnya lekat-lekat. Aku justru merasa masa laluku yang hilang itu baru ketemu sekarang. Mira terdiam.
Ia tahu arah pembicaraan ini berbahaya. Tapi sebelum sempat menjawab, suara anak-anak memanggilnya dari kejauhan. "Mira, Bu Guru, lihat gambar kami." Mira berdiri buru-buru, mencoba menutupi wajah yang memerah. "Aku harus balik ke anak-anak. Maaf ya, Ray." Ray hanya menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang belum selesai antara mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Ray merasa hidupnya punya arah. Arah yang menuju pada satu nama yang tak pernah ia lupakan, Mira. Sejak pertemuan di acara amal itu, pikiran Ray tidak pernah tenang. Wajah Mira, suaranya, dan senyumnya terus berputar di kepalanya. Ia mencoba mengalihkan diri dengan rapat, proyek, dan tumpukan pekerjaan kantor. Tapi setiap kali ada waktu luang, pikirannya selalu kembali ke guru TK yang dulu pernah menjadi pengasuhnya. Malam itu, Ray duduk di ruang kerjanya, menatap laptop tapi tidak benar-benar fokus. Tangannya berhenti di atas keyboard. Lalu tiba-tiba ia menutup layar. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor sekolah tempat Mira bekerja, yayasan tempat acara amal kemarin. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara wanita paruh baya di seberang. "Selamat sore, TK Pelita Hati. Ada yang bisa saya bantu?" "Sore, Bu. Sairi. Kemarin saya sempat datang di acara amal di sana. Saya mau tanya, apakah Ibu Mira, guru di sana, masih mengajar hari ini?" "Oh, Bu Mira? Masih, Pak. Tapi sebentar lagi jam pulang." Ray tersenyum kecil. "Baik, terima kasih, Bu." Ia langsung mengambil kunci mobil dan berangkat. Tanpa berpikir panjang, ia menuju ke TK itu. Hatinya berdebar seperti anak muda yang baru jatuh cinta. Di sekolah, anak-anak kecil mulai dijemput orang tua masing-masing. Mira sedang merapikan alat gambar di kelas saat suara langkah kaki berhenti di depan pintu. Ketika ia menoleh, Ray berdiri di sana dengan senyum hangat. "Mira." Mira terkejut. "Ray, kamu ngapain kesini?" "Aku cuma lewat. Pengen mampir." Mira tertawa pelan. Tidak percaya. "Cuma lewat? Sekolah ini di pinggiran kota. Ray, kantor kamu di Sudirman. Gak mungkin kamu cuma lewat." Ray tersenyum, mengangkat bahu. "Ya udah, ketahuan. Aku kangen." Mira menunduk cepat, pura-pura sibuk menata buku di rak. "Kamu lucu. Udah lama gak ketemu. Langsung ngomong kangen. Kamu ini masih suka bercanda kayak dulu." Ray mendekat perlahan, berdiri di sebelahnya. "Aku gak bercanda, Mira. 20 tahun aku nyari kamu." Mira terdiam. Kata-kata itu menampar perasaannya. Ia ingin marah, tapi hatinya justru terasa hangat. "Kenapa nyari aku? Aku cuma orang biasa. Ray, hidupmu udah bagus. Kamu udah sukses. Kamu gak perlu nginget masa lalu." Ray menggeleng. "Masa laluku gak akan tenang kalau kamu masih hidup dengan luka karena fitnah itu. Aku pengen minta maaf. Atas nama ibu." Mira menatapnya, lalu tersenyum sedih. "Kamu gak perlu minta maaf. Waktu itu kamu masih anak-anak. Kamu gak salah apa-apa. Tapi aku tetap merasa bersalah. Aku cuma diam waktu kamu diusir malam-malam. Aku takut ngomong. Aku pengecut." Mira menghela napas panjang. "Sudahlah, Ray. Waktu gak bisa diulang. Aku udah maafin sejak lama. Aku malah senang tahu kamu tumbuh jadi orang baik." Ray menatap wajah Mira yang lembut tapi menyimpan kesedihan. Ada kerutan halus di sudut matanya, tanda waktu yang berjalan. Tapi baginya Mira tetap sosok yang sama, hangat, teduh, dan tulus. "Boleh aku traktir kamu makan malam? Anggap aja nostalgia," ucap Ray akhirnya. Mira ragu. "Ray, aku rasa itu nggak perlu. Please, sekali ini aja. Aku cuma pengen ngobrol. Aku janji nggak akan ganggu kamu." Mira menatap mata Ray yang begitu serius. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi cuma sebentar." Malam itu mereka makan di warung sederhana dekat sekolah.
Bukan restoran mewah, tapi suasananya terasa akrab. Ray bahkan tampak lebih santai tanpa jas, hanya dengan kemeja putih dan senyum lepas. "Kamu masih suka bakso, ya?" tanya Mira sambil tersenyum melihat Ray memesan 2 porsi. Ray tertawa kecil. "Masih. Dulu kan kamu sering beliin aku bakso tiap habis sekolah. Aku inget banget, kamu suka bilang, makan yang banyak biar kuat." Mira ikut tertawa. "Kamu masih ingat aja. Gimana aku bisa lupa? Kamu satu-satunya orang yang bikin aku merasa punya rumah." Ucapan itu membuat Mira menunduk. Ada getaran di dadanya yang sulit dijelaskan. Ia tahu Ray sudah dewasa, tapi bagi Mira, dia masih anak kecil yang dulu ia timang. Namun kenyataannya, pria di hadapannya sekarang bukan lagi bocah 7 tahun. Tatapannya tajam, suaranya dalam, dan caranya memperhatikan membuat jantungnya berdegup tak karuan. "Sekarang kamu tinggal sama siapa, Mir?" tanya Ray. "Aku sendirian. Aku nggak menikah." Ray mengerutkan dahi. "Serius? Kenapa?" Mira tersenyum samar. "Nggak semua orang dikasih jalan buat menikah. Ada yang sibuk kerja, ada yang takut gagal. Aku termasuk yang kedua." Ray menatapnya lama. "Kamu nggak usah takut, Mira. Kadang yang terbaik datang dari arah yang nggak kita duga." Mira mencoba menertawakannya, tapi dalam hatinya ia justru merasa takut. Cara Ray bicara, cara dia menatap, semuanya terasa berbeda. Ia bisa merasakan, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Dan itu membuatnya panik. Setelah makan, Ray menawarkan untuk mengantar Mira pulang. Mira sempat menolak, tapi Ray bersikeras. Akhirnya mereka berhenti di depan rumah kontrakan kecil yang sederhana. Sebelum turun dari mobil, Mira berkata pelan, "Ray, jangan sering-sering datang ke sekolah, ya? Aku takut orang salah paham." Ray memandangnya dengan tatapan serius. "Kalau aku bilang aku nggak peduli orang mau ngomong apa?" Mira menatap balik, matanya goyah. "Tapi aku peduli." Ray terdiam, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi aku nggak janji bisa berhenti mikirin kamu." Mira menunduk, membuka pintu, lalu turun tanpa menoleh. Tapi begitu masuk rumahnya, ia bersandar di dinding dengan dada berdebar. Ia menatap tangannya yang masih terasa hangat karena tadi sempat bersentuhan dengan Ray. "Ini salah," bisiknya pelan. Tapi entah kenapa, senyumnya justru muncul tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Ray benar-benar menepati janjinya. Ia tidak datang ke sekolah. Tapi setiap malam, ia hanya bisa menatap ponselnya, menahan keinginan untuk menghubungi Mira. Sampai akhirnya, hari Jumat sore, Mira menerima buket bunga mawar putih di sekolahnya. Di dalam kartu kecil tertulis, "Untuk Mira, sosok yang membuat masa kecilku berarti. Terima kasih sudah kembali di hidupku, Ray." Mira menggenggam kartu itu lama. Ada rasa haru sekaligus canggung. Beberapa guru lain mulai berbisik-bisik, tapi Mira berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Namun malamnya, saat ia sendirian di rumah, Mira menangis pelan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ray jatuh cinta padanya. Dan yang lebih menakutkan, ia pun merasakan hal yang sama. Sementara itu, di rumah besar keluarga Prameswari, Laras tengah duduk di ruang tamu bersama sahabat lamanya, Rika. "Ray sekarang sering keluar kota?" tanya Rika. Laras mengangguk. "Iya, tapi akhir-akhir ini dia sering pergi tanpa bilang. Aku curiga dia dekat sama seseorang." Rika tersenyum menggoda. "Wajarlah, Ray ganteng, sukses. Mungkin udah waktunya dia punya pasangan." Laras mendengus pelan. "Aku nggak mau dia asal pilih. Harus level. Aku udah punya rencana jodohin dia sama anaknya rekan bisnis di Surabaya." Laras tidak tahu bahwa seseorang yang ia maksud bukanlah wanita sosialita, tapi pengasuh lama yang pernah ia usir dengan fitnah. Malam berikutnya, Ray akhirnya tak tahan. Ia datang lagi ke rumah Mira, membawa makanan. "Aku cuma pengen makan bareng. Aku nggak tahan diam aja," katanya sambil tersenyum canggung.
Mira seharusnya menolak, tapi hatinya lemah. Ia membiarkan Ray masuk. Mereka makan di meja kecil sambil ngobrol ringan, lalu tertawa bersama seperti dua orang sahabat lama. Namun suasana berubah ketika tiba-tiba lampu mati karena listrik padam. Rumah kecil itu hanya diterangi cahaya lilin di meja. Keheningan yang canggung memenuhi ruangan. Ray menatap Mira yang tampak gugup, lalu perlahan berkata, "Mira, boleh aku jujur?" Mira menatapnya hati-hati. "Tentang apa?" Ray menghela napas panjang. "Tentang perasaanku." Mira menelan ludah. "Ray, jangan. Tolong dengarkan dulu." Potong Ray pelan. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku jatuh cinta sama kamu. Bukan karena kamu dulu pengasuhku, tapi karena kamu satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku." Mira terdiam. Air matanya mulai mengalir tanpa sadar. Ia tahu seharusnya menolak, tapi kata-kata Ray membuat dadanya sesak. "Ray, kamu nggak ngerti. Dunia nggak akan nerima ini. Orang akan bilang aku manipulatif. Nggak tahu malu. Aku cuma guru biasa. Kamu anak orang kaya." Ray menggeleng keras. "Aku nggak peduli dunia. Mira, aku cuma peduli kamu." Mira menutup wajahnya, menahan tangis. "Kamu pikir ini cinta, Ray? Ini cuma rasa kasihan, rasa nostalgia. Kamu masih kebawa masa kecil." Ray maju, menatapnya lekat. "Kalau ini cuma nostalgia, kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin kamu setiap malam? Kenapa aku cuma tenang waktu ngeliat kamu senyum?" Mira terpaku. Dalam hatinya, ia tahu itu bukan kebohongan. Ia bisa melihat kesungguhan di mata Ray. Tapi ia juga tahu, cinta ini akan membawa mereka ke jalan penuh badai. Dalam keheningan itu, hanya suara lilin yang berderak, dan entah siapa yang lebih dulu bergerak. Ray memegang tangan Mira dengan lembut. "Aku nggak minta jawaban sekarang," ucapnya pelan. "Tapi aku akan tetap di sini. Mira, aku nggak akan pergi lagi seperti dulu." Air mata Mira jatuh. Ia menunduk, tak sanggup bicara. Karena di dalam hatinya, ia tahu, perasaan yang ia coba tolak itu sudah tumbuh terlalu dalam. Sudah 2 bulan sejak pertemuan kembali antara Ray dan Mira. Dalam waktu sesingkat itu, hubungan mereka semakin dekat. Ray sering datang ke taman kanak-kanak tempat Mira mengajar. Kadang hanya untuk membantu memperbaiki kursi rusak atau sekadar mengantarkan makan siang. Bagi Mira, kehadiran Ray membawa hangat yang lama hilang. Tapi bagi Ray, setiap pertemuan justru menambah perasaan yang sulit ia kendalikan. Perasaan cinta terhadap wanita yang dulu ia panggil Mbak Mira. Hari itu, langit Jakarta mendung. Ray memarkir mobilnya di depan sekolah tempat Mira bekerja. Dari dalam mobil, ia melihat Mira sedang menuntun anak-anak kecil menuju ruang kelas. Rambutnya kini sedikit beruban di sisi, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu, lembut dan tulus. Ray menghela napas panjang. "Aku harus ngomong hari ini," gumamnya. Begitu anak-anak selesai belajar, Ray menghampiri Mira yang sedang membereskan mainan. "Masih sibuk?" tanya Ray sambil menyodorkan kantong plastik berisi roti dan kopi. Mira tersenyum. "Kamu nggak bosan nganter makanan terus? Aku masih bisa masak, loh." Ray tertawa kecil. "Aku cuma mau pastiin kamu makan. Dulu kamu sering lupa makan karena sibuk ngurus aku." Mira menatap Ray dengan tatapan yang lembut namun canggung. Setiap kali Ray bicara seperti itu, jantungnya berdetak tidak karuan. Dulu, ia hanya melihat Ray sebagai anak kecil manja yang harus dijaga. Tapi sekarang, pria di hadapannya sudah dewasa, berwibawa, dan penuh perhatian. Mereka duduk di taman kecil belakang sekolah. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana hening yang justru membuat mereka sulit bicara. "Ray," ucap Mira akhirnya, "kenapa kamu sering datang ke sini? Aku takut orang-orang salah paham." Ray menatapnya dengan mata serius. "Biar saja. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuma tahu satu hal. Aku kangen kamu." Mira terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya. "Ray, kamu nggak bisa ngomong begitu.
Aku dulu cuma pengasuhmu. Tapi bagiku, kamu lebih dari itu, Mira. Ray menatap lurus ke matanya. Kamu yang rawat aku waktu ibu sibuk. Kamu yang nemenin aku tidur waktu aku mimpi buruk. Semua yang baik dalam hidupku datang dari kamu. Mira menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi kamu gak tahu apa yang terjadi setelah aku dipecat. Ray terdiam. Maksudmu? Mira menggigit bibirnya. Selama ini ia memilih diam soal masa lalu itu. Tapi melihat Ray menatapnya seperti itu, hatinya tak sanggup menahan beban yang ia pikul selama bertahun-tahun. Aku nggak nyolong, Ray, katanya pelan tapi tegas. Kalung itu bukan aku yang ambil. Tapi waktu itu ibumu udah percaya sama tuduhan pembantunya. Aku nggak punya bukti, jadi aku cuma bisa pergi. Ray membeku di tempat. Apa? Ibu salah nuduh kamu. Mira mengangguk lemah. Aku tahu kamu masih kecil waktu itu. Jadi kamu nggak ngerti apa-apa. Tapi aku diusir dengan hinaan. Ray, aku bahkan nggak sempat pamit sama kamu. Suasana menjadi tegang. Ray mengepalkan tangan. Matanya memerah. Selama ini aku pikir kamu ninggalin aku karena nggak mau kerja lagi. Aku nyalahin kamu. Mira, aku pikir kamu lupa sama aku. Aku nggak pernah lupa, Ray, ucap Mira lirih. Aku cuma takut balik lagi. Takut ketemu keluargamu. Ray menarik napas panjang. Aku nggak bakal diam. Aku harus tahu siapa yang fitnah kamu. Mira menatapnya dengan cemas. Jangan, Ray, masa itu sudah lewat. Aku nggak mau ada keributan. Tapi aku nggak bisa biarin nama kamu terus kotor karena fitnah. Ray berdiri. Dalam pikirannya, satu nama langsung muncul. Ibu kandungnya sendiri. Malam itu, Ray mendatangi rumah ibunya di kawasan Menteng. Rumah besar bergaya kolonial itu masih sama seperti dulu. Dingin dan sepi. Begitu ia masuk, ibunya, Bu Ratna, sedang duduk di ruang tamu sambil membaca majalah. Ray, kamu datang tanpa kabar lagi, katanya tanpa menoleh. Iya, Bu. Aku cuma mau nanya sesuatu. Jawab Ray datar. Bu Ratna menatap anaknya. Tentang apa? Dulu, waktu aku masih kecil, kenapa Mbak Mira dipecat? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna menegakkan tubuhnya. Untuk apa kamu bahas orang itu lagi? Jawab dulu, Bu. Tegas Ray. Bu Ratna menutup majalahnya. Dia mencuri kalung berlian. Aku nggak mau pembantu seperti itu ada di rumah kita. Kalung itu beneran hilang. Tentu saja. Dan ibu yakin yang nyuri Mira. Nada Ray meninggi. Bu Ratna menatapnya tajam. Ray, kamu jangan ikut campur urusan lama. Perempuan itu cuma pembantu. Aku tahu jenisnya seperti apa. Ray menghela napas kesal. Ibu nggak berubah ya. Selalu lihat orang dari status. Padahal yang nyuri bisa aja bukan dia. Cukup, Ray. Suara Bu Ratna meninggi. Jangan belain orang yang enggak tahu diri. Ray mengepalkan tangan, menahan emosi. Aku cuma mau bilang, ibu salah. Mira enggak bersalah. Aku bakal buktiin itu. Ray berbalik pergi, meninggalkan ibunya yang marah besar. Tapi begitu Ray keluar rumah, wajah Bu Ratna berubah tegang. Ia berjalan cepat ke ruang pribadinya, membuka laci meja, dan menatap sebuah foto lama. Foto Mira muda bersama Ray kecil. Seharusnya kau nggak kembali, Mira, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Ray mendatangi rumah lama mereka yang kini ditempati oleh pembantu lama keluarga, Bei Sumi. Wanita tua itu terkejut melihat Ray datang. Aduh, Tuan Ray, udah besar banget. Ada apa, Nak? Bei, aku mau tanya soal waktu dulu Mbak Mira dipecat. Bei masih ingat? Bei Sumi terdiam lama. Matanya menatap Ray penuh keraguan. Kenapa nanyain itu lagi, Nak? Soalnya aku tahu dia nggak bersalah. Aku mau tahu siapa yang nyebarin tuduhan itu. Bei Sumi menatap ke bawah. Sebenarnya waktu itu bukan Mira yang nyuri, Nak. Ray menatap tajam. Siapa?
Bi Sumi menelan ludah. Yang ambil kalung itu Mbak Rani, sepupu ibumu. Tapi ibumu tutup-tutupin biar aib keluarga nggak keluar. Ray terdiam. Darahnya seolah berhenti mengalir. Jadi ibu tahu dari dulu? Iya, nak. Tapi Bu Ratna minta semua pembantu diam. Katanya, lebih baik Mira yang disalahin daripada nama keluarga rusak. Ray memukul meja kayu di depannya. Astaga, jadi Mira dihancurkan demi menjaga nama baik keluarga. Bi Sumi menunduk, menyesal. Saya minta maaf. Nak, saya dulu nggak berani ngomong apa-apa. Malamnya, Ray duduk di balkon apartemennya. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Tapi pikirannya penuh amarah dan rasa bersalah. Jadi selama ini, orang yang paling kupercaya malah menghancurkan orang yang paling aku sayangi. Ia menatap layar ponselnya. Ada pesan dari Mira. Jangan marah-marah ya, Ray. Aku nggak mau kamu ribut sama ibumu gara-gara aku. Ray menatap pesan itu lama. Ia mengetik balasan. Aku nggak bisa diam. Mira, aku janji, aku bakal bersihin nama kamu. Dan aku nggak peduli siapapun yang menentang kita. Mira tidak membalas. Tapi di ujung sana, air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, setelah ini, hidup mereka tidak akan tenang. Karena rahasia lama yang seharusnya terkubur kini sudah terbuka. Dan cinta yang tumbuh di antara mereka akan menjadi medan perang antara masa lalu dan masa depan. Hari-hari setelah Ray mengetahui kebenaran itu berjalan dengan tegang. Ia jarang tidur, kepalanya penuh kemarahan dan rasa bersalah. Sementara itu, Mira tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa, meski hatinya cemas. Ia tahu cepat atau lambat, apa yang dilakukan Ray akan menarik perhatian ibunya. Dan benar saja, sore itu, seseorang datang ke sekolah tempat Mira mengajar. Seorang wanita elegan dengan pakaian mahal dan tatapan dingin, Bu Ratna. Para guru dan orang tua murid langsung berbisik-bisik melihat kedatangannya. Mira yang sedang menuntun anak-anak pulang mendadak merasa jantungnya berdetak kencang. Ia mengenali wanita itu meskipun sudah lama tak bertemu. Bu Ratna, ucapnya pelan. Bu Ratna tersenyum dingin. Kita sudah lama tidak bertemu. Mira, aku dengar kamu sekarang jadi guru anak-anak kecil. Mira mencoba tenang. Iya, Bu. Apa kabar? Baik, jawab Bu Ratna. Lalu mendekat. Aku cuma ingin ngomong sebentar. Bisa? Mereka berbicara di ruang guru yang kosong. Begitu pintu tertutup, Bu Ratna langsung bicara tanpa basa-basi. Jangan temui anak saya lagi. Mira terkejut. Bu, saya enggak. Saya tahu Ray sering datang ke sini. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu mau apa darinya? Uang? Status? Atau kamu memang mau membalas dendam karena masa lalu? Mira menunduk. Saya enggak mau apa-apa. Bu, saya cuma bersyukur bisa ketemu dia lagi. Berhenti pura-pura suci. Mira, dulu kamu pembantu, sekarang guru TK. Tapi tetap saja kamu bukan level kami. Cukup, Bu, potong Mira. Suaranya bergetar. Saya nggak pernah ganggu siapapun. Kalau ibu mau marah, marahlah ke saya. Tapi jangan fitnah saya lagi. Bu Ratna mendekat dan berbisik tajam. Kalau kamu nggak menjauh dari Ray, aku pastikan kamu kehilangan pekerjaan ini. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Mira yang berdiri gemetar di ruang guru. Malamnya, Ray datang ke rumah Mira. Ia langsung tahu ada yang salah begitu melihat wajah Mira. Ada apa? Kamu kelihatan pucat. Mira mencoba tersenyum, tapi air matanya justru jatuh. Ibumu datang ke sekolahku. Ray langsung terdiam. Apa? Dia nyuruh aku jauhin kamu. Katanya aku cuma mau manfaatin kamu. Ray menggenggam tangan Mira erat. Kamu nggak usah dengerin omongannya. Aku nggak akan biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Ray, kamu nggak ngerti. Dia ibumu. Aku nggak mau kamu berantem karena aku. Justru karena dia ibuku, aku harus lawan kalau dia salah. Mira menatap Ray dengan mata berkaca. Ray, dunia nggak bakal ngerti hubungan kita.
Orang bakal lihat aku wanita yang memanfaatkan mantan anak asuhnya. Aku nggak kuat kalau sampai kamu dibenci orang karena aku. Ray mendekat, menatap dalam. Aku nggak peduli omongan orang. Aku cuma peduli kamu. Mira ingin menjawab, tapi suaranya tertahan. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Tapi logikanya menolak. Ia tahu cinta mereka tidak akan mudah. Keesokan harinya, gosip mulai menyebar. Entah dari mana asalnya, tapi kabar bahwa guru TK menjalin hubungan dengan mantan anak asuhnya yang kaya mulai beredar di lingkungan sekolah. Beberapa orang tua murid mulai menarik anaknya dari sekolah itu. Kepala sekolah, yang awalnya mendukung Mira, mulai ragu. Saya nggak mau mencampuri urusan pribadi, Bu Mira, katanya hati-hati. Tapi gosip ini sudah sampai ke yayasan. Mungkin sebaiknya ibu istirahat dulu sementara. Mira merasa dunia runtuh. Ia menatap meja kerjanya yang penuh gambar anak-anak kecil, lalu mengemas barangnya dengan tangan gemetar. Saat keluar dari gerbang sekolah, ia melihat beberapa ibu-ibu yang dulu ramah kini berbisik-bisik sambil menatap sinis. Malamnya, Ray datang lagi, tapi kali ini Mira menolaknya masuk. Ray, jangan kesini dulu. Ada apa lagi? Aku dipecat. Ray, gara-gara gosip. Ray mengepalkan tangan. Aku tahu siapa yang nyebarin. Ray, tolong, jangan cari masalah. Aku nggak mau lihat kamu ribut sama ibumu lagi. Mira, aku nggak bisa diam. Ray melangkah masuk, tapi Mira berdiri di depannya. Ray, dengar aku. Suaranya tegas kali ini. Aku sayang kamu. Tapi kalau hubungan ini cuma bikin kamu kehilangan segalanya, lebih baik kita berhenti. Ray menatapnya tak percaya. Berhenti? Kamu serius? Mira menahan tangis. Iya, aku nggak kuat lihat kamu diserang karena aku. Tapi aku cinta kamu, Mira. Aku juga cinta kamu, Ray. Tapi cinta nggak bisa ngalahin semua hal. Kadang cinta harus kalah sama kenyataan. Air mata Ray jatuh. Ia menatap Mira lama sebelum akhirnya berbalik pergi tanpa sepatah kata. Beberapa hari berlalu. Ray tidak bisa fokus bekerja. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop tanpa arti. Sekretarisnya melapor ada wartawan yang ingin mewawancarainya tentang hubungan pribadi yang sedang viral di media sosial. Viral. Ray langsung membuka ponselnya. Di media sosial, tersebar foto dirinya sedang bersama Mira di depan sekolah, diambil diam-diam oleh seseorang. Judul beritanya penuh sensasi. Heboh dua tanda seru dua pengusaha muda kaya dekati mantan pengasuhnya. Cinta terlarang yang mengejutkan. Ray membanting ponselnya. Ia langsung sadar. Ini ulah ibunya. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke rumah Bu Ratna. Begitu masuk, ia langsung menatap ibunya dengan mata penuh amarah. Kenapa, Bu? Kenapa harus sekejam ini? Bu Ratna tetap tenang. Aku cuma melindungi kamu. Ray, dunia bisnis kejam. Kalau orang tahu kamu berhubungan sama pembantu, reputasimu hancur. Dia bukan pembantu, Bu. Dia orang yang lebih bermoral dari siapapun di rumah ini. Bu Ratna berdiri. Kamu buta karena cinta. Ray, kamu pikir dia benar-benar sayang sama kamu? Perempuan seperti itu cuma lihat dompet. Ray menatap ibunya tajam. Aku kecewa, Bu. Dulu ibu hancurin hidupnya karena fitnah. Sekarang ibu mau ngulangin lagi. Tapi kali ini, aku nggak bakal diam. Ia berbalik pergi. Suara Bu Ratna bergetar di belakangnya. Kalau kamu tetap pilih dia, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Ray berhenti sejenak. Dadanya sesak. Tapi jawabannya tegas. Baik. Kalau itu harga yang harus kubayar buat cintaku, aku siap. Ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di sisi lain, Mira duduk di rumah kontrakannya yang sepi. Ia memegang ponselnya, menatap foto Ray yang tersenyum. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu cinta itu tulus,
Tapi ia juga sadar bahwa dunia tidak akan pernah berhenti menghakimi mereka. Saat itu, ia mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, Ray berdiri di sana, basah karena hujan. "Ray, aku nggak peduli apapun. Mira, aku udah mutusin semuanya. Aku mau hidup sama kamu." Mira terdiam. "Aku udah keluar dari rumah. Aku nggak mau lagi hidup di bawah bayangan orang yang nentang kebahagiaan kita." Mira menatapnya lama. Air matanya jatuh deras. "Ray, kamu yakin? Ini nggak akan mudah." Ray memegang tangannya. "Aku tahu. Tapi yang lebih sulit adalah hidup tanpa kamu." Mira akhirnya memeluk Ray. Untuk pertama kalinya tanpa menahan diri. Hujan deras di luar seolah menyembunyikan tangis dan janji yang mereka buat malam itu. Janji untuk melawan dunia bersama, meskipun tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Beberapa minggu setelah Ray memutuskan meninggalkan rumah ibunya, kehidupan mereka berubah drastis. Ray kini tinggal bersama Mira di rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta. Tempat itu jauh dari kemewahan hidup Ray sebelumnya, tapi entah mengapa ia merasa lebih tenang. Tidak ada asisten, tidak ada sopir, tidak ada orang yang memandangnya dengan status. Hanya ada Mira yang setiap pagi menyiapkan sarapan sederhana dan senyum hangat yang menenangkannya. Namun di balik ketenangan itu, tekanan dari luar semakin kuat. Media masih terus menulis berita tentang cinta terlarang antara pengusaha muda dan mantan pengasuhnya. Di kantor, saham perusahaannya mulai turun karena rumor yang disebar oleh pesaing bisnisnya. Beberapa kolega bahkan mengundurkan diri karena takut reputasi perusahaan hancur. "Ray, kamu harus pertimbangkan lagi," ujar Randi, sahabat sekaligus rekan bisnisnya, suatu pagi di kantor. "Aku tahu kamu cinta dia, tapi gosip ini bikin investor kabur. Perusahaan bisa bangkrut." Ray menatap sahabatnya dengan wajah lelah. "Aku nggak peduli sama uang, Randi. Tapi ratusan karyawan peduli. Ini bukan cuma soal kamu dan Mira, ini soal masa depan semua orang." Ray terdiam. Ia tahu Randi benar, tapi hatinya menolak mengorbankan Mira lagi. Sementara itu, Mira berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Ia tahu Ray meninggalkan segalanya demi dirinya, tapi hal itu justru membuatnya semakin merasa bersalah. Suatu sore, saat ia pulang dari belanja di warung, seorang pria berdiri di depan rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya keras, tapi matanya tajam penuh dendam. "Mira." Mira tertegun. "Bayu?" Bayu adalah mantan suaminya, seseorang yang dulu ia nikahi secara kilat setelah dipecat dari rumah Bu Ratna, hanya untuk kemudian meninggalkannya setelah 2 tahun hidup miskin. Ia menghilang tanpa kabar selama hampir 10 tahun. "Lama kita nggak ketemu," kata Bayu dengan senyum sinis. "Ternyata kamu masih hidup nyaman ya. Sekarang malah tinggal bareng pengusaha muda. Lumayan juga, kamu naik level." Mira menelan ludah, mencoba tenang. "Kamu mau apa, Bayu?" "Aku cuma mau hakku." "Hakmu?" "Iya, aku masih suamimu." Mira terkejut. "Kamu udah ninggalin aku bertahun-tahun tanpa kabar. Aku pikir kamu udah mati." "Enggak ada surat cerai, Mira. Artinya, secara hukum, kamu masih istriku." Mira mundur selangkah. "Kamu datang cuma buat uang, ya?" Bayu tertawa kecil. "Aku nggak munafik. Aku tahu cowok yang sama kamu sekarang kaya raya. Aku cuma mau sedikit bagian dari keberuntunganmu." Mira menatap tajam. "Kamu nggak bakal dapat apa-apa dariku." "Oh iya? Kalau aku bilang sama media kalau kamu selingkuh dari suamimu yang sah, kira-kira apa yang bakal terjadi sama hubungan kalian?" Mira membeku. Wajahnya pucat. Bayu tahu kelemahannya dan langsung memanfaatkannya. "Dengar ya, Mira, aku nggak minta banyak. 100 juta aja, dan aku bakal pergi." Malam itu, Ray pulang dan menemukan Mira duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Ada apa?" tanyanya. Mira mencoba tersenyum tapi gagal. "Ada seseorang datang, mantan suamiku." Ray menatap tak percaya. "Kamu pernah menikah?"
Mira menunduk. Iya, setelah aku dipecat dari rumah ibumu. Aku waktu itu sendirian dan butuh sandaran. Tapi dia jahat. Ray, dia ninggalin aku begitu aja. Sekarang dia mau apa? Uang. Kalau enggak, dia bakal buka semua ke media. Ray berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dasar pengecut. Aku bakal urus dia. Jangan, Ray. Aku nggak mau kamu terseret masalah. Aku bakal kasih dia uang itu. Ray menatap Mira marah. Enggak, kamu nggak salah. Dan aku nggak akan biarin orang itu nyusahin kamu. Tapi Mira tahu, masalah ini bukan sekadar soal uang. Kalau berita tentang pernikahannya dulu bocor, semua media akan kembali menyerang mereka. Ia bisa kehilangan Ray selamanya. Beberapa hari kemudian, Bayu benar-benar nekat. Ia muncul di kantor Ray sambil membawa wartawan. Dengan wajah penuh pura-pura luka, ia berkata lantang di depan kamera. Saya suami sah dari Mira, wanita yang sekarang tinggal dengan Ray Mahendra. Mereka tinggal serumah tanpa izin saya. Ini perselingkuhan. Berita itu langsung meledak di media. Foto-foto lama Mira diambil dari akun media sosial sekolah tempatnya dulu bekerja. Judul-judul sensasional kembali muncul. Heboh dua tanda seru dua pengusaha muda rebut istri orang. Cinta terlarang kembali jadi skandal nasional. Di rumah, Mira menonton berita itu sambil menangis. Telepon dari wartawan berdatangan tanpa henti. Ia mematikan ponsel dan menutup semua tirai rumah. Tak lama kemudian, Ray pulang dengan wajah muram. Ia langsung memeluk Mira. Aku minta maaf. Mira, aku nggak nyangka dia bakal ngelakuin ini. Ray, semua ini salahku. Aku harusnya cerita dari awal. Enggak, kamu korban. Aku yang salah karena nggak bisa lindungi kamu. Ray kemudian menatap Mira dengan mata penuh tekad. Kita nggak bisa terus sembunyi. Kita harus hadapi semua ini. Aku bakal nikahin kamu secara resmi. Mira terkejut. Apa? Tapi aku masih belum cerai. Kalau gitu, kita urus sekarang. Aku punya pengacara yang bisa bantu. Mira menggenggam tangan Ray. Ray, kamu sadarkan, kalau kamu nikah sama aku, reputasimu bisa hancur. Ray mengangguk pelan. Reputasi bisa diperbaiki, tapi kehilangan kamu nggak bisa diganti. Beberapa hari kemudian, sidang perceraian Mira dan Bayu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bayu datang dengan wajah sok percaya diri, berharap mendapatkan uang besar. Tapi Ray datang dengan pengacara top yang sudah menyiapkan semua bukti bahwa Bayu telah menelantarkan istrinya selama bertahun-tahun. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Dengan ini, pernikahan antara Mira dan Bayu dinyatakan berakhir. Gugatan dikabulkan. Bayu menatap Ray dengan marah. Kamu pikir kamu menang, hah? Ray mendekat dan menatapnya tajam. Aku nggak main kotor kayak kamu. Tapi ingat, kalau kamu ganggu Mira lagi, aku pastikan kamu nyesel. Bayu pergi dengan wajah kesal. Sementara Mira menangis lega di pelukan Ray. Terima kasih, Ray. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Ray mengusap pipinya lembut. Sekarang kamu bebas. Mira, enggak ada lagi yang bisa halangi kita. Namun kebahagiaan itu belum sempat dirasakan. Malamnya, Ray mendapat panggilan dari rumah sakit. Pak Ray, ini dari rumah sakit Brawijaya. Ibu Anda baru saja dilarikan ke IGD. Ray langsung terdiam. Hatinya bergetar hebat. Meskipun selama ini ia marah dan kecewa pada ibunya, ia tetap anaknya. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju mobil dan melesat ke rumah sakit. Mira ingin ikut, tapi Ray menahannya. Tolong, kamu di rumah aja dulu. Aku nggak mau ibu tambah stres kalau lihat kamu. Begitu sampai di rumah sakit, Ray menemukan Bu Ratna terbaring lemah di ranjang dengan oksigen di hidungnya. Dokter bilang tekanan darahnya naik karena stres berat. Ray duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan ibunya. Ibu, kenapa nggak jaga kesehatan? Bu Ratna membuka matanya perlahan. Ray, kamu masih datang juga? Tentu, Bu.
Aku nggak pernah benci ibu. Bu Ratna menatap anaknya dengan mata berkaca. Aku cuma takut kehilangan kamu. Ray menunduk. Ibu nggak pernah kehilangan aku. Aku cuma pengen ibu ngerti. Mira bukan orang jahat. Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Yang terbaik buat aku adalah hidup jujur sama perasaan sendiri, Bu. Bu Ratna terdiam lama, lalu menatap langit-langit kamar rumah sakit. Air matanya menetes perlahan. Mungkin ibu salah selama ini, katanya pelan. Di luar ruangan, Mira berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu Ray butuh waktu dengan ibunya. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan baru. Kalau Bu Ratna sadar dan menyesal, apakah itu berarti Ray akhirnya akan kembali ke keluarganya dan meninggalkan dirinya? Pertanyaan itu menggantung di benaknya. Sementara lampu rumah sakit perlahan redup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mira sadar, cinta mereka belum selesai diuji. Justru ujian yang paling berat baru akan dimulai. Hari itu Jakarta terasa berbeda bagi Ray. Matahari bersinar terik, tapi dadanya terasa sesak. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya dengan jas hitam rapi dan dasi perak yang baru dipasangkan oleh asistennya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang ia impikan sejak lama. Hari di mana ia akhirnya akan menikahi Mira, wanita yang telah mengisi ruang kosong dalam hidupnya sejak ia kecil. Namun di balik senyum yang ia paksakan, ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keberanian menantang pandangan dunia. Sementara itu, di ruang rias sederhana, Mira duduk diam di depan cermin. Gaun putih sederhana menempel di tubuhnya, membuatnya tampak anggun meski tanpa perhiasan mewah. Wajahnya cantik, tapi mata itu menyimpan kekhawatiran. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini, menjadi istri dari anak yang dulu ia asuh, anak yang dulu ia suapi bubur, anak yang dulu memanggilnya Mbak Mira dengan polos. Tangannya gemetar saat seorang sahabatnya membantu menata jilbabnya. "Kau siap, Mir?" tanya sahabatnya pelan. Mira hanya mengangguk kecil. "Aku masih takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini." Di luar, suasana di halaman rumah Ray dipenuhi para tamu. Namun bukan senyum yang mereka bawa, melainkan bisik-bisik tajam. Benarkah pengantin wanitanya itu bekas pengasuhnya dulu? Iya, katanya usianya jauh lebih tua. Malu-maluin keluarga besar Hartono. Kalau ibunya tahu, pasti pingsan. Dan benar saja, di balik tirai ruang tamu, Ibu Ray, wanita elegan bergaun biru tua, berdiri dengan rahang mengeras. Ia tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Bagi dia, Mira adalah noda masa lalu, pengingat dari kesalahan yang seharusnya sudah terkubur. Tapi anaknya nekat, bahkan memutus semua hubungan bisnis keluarga demi menikahi wanita itu. Ketika musik lembut mulai mengalun, semua mata tertuju pada Mira yang berjalan perlahan menuju pelaminan. Ray berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang tak pernah berpaling. Saat langkah Mira semakin dekat, air mata menetes di pipinya, bukan karena takut, tapi karena bahagia sekaligus gugup. Ketika mereka duduk berdampingan, penghulu mulai membacakan ijab kabul. Suara Ray terdengar lantang dan tegas. "Saya terima nikahnya Mira binti Salim dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Semua orang terdiam. Tak ada tepuk tangan, hanya keheningan canggung. Tapi bagi Ray, itu adalah suara kebebasan. Ia menggenggam tangan Mira, menatapnya dalam-dalam. "Mulai sekarang, kamu bukan cuma pengasuhku, kamu rumahku," bisiknya. Beberapa hari setelah pernikahan itu, berita tentang mereka menyebar di media sosial dan televisi. Judul-judul sensasional memenuhi layar. Heboh dua tanda seru dua pengusaha muda menikahi mantan pengasuhnya sendiri. Cinta tak lazim, anak asuh kini jadi suami. Kantor Ray diserbu wartawan. Para investor sempat menarik diri karena reputasi keluarganya terguncang. Tapi Ray tidak peduli. Ia memilih pergi dari perusahaan ibunya dan mendirikan usaha kecil sendiri bersama Mira. Mira pun berhenti mengajar.
Ia membantu Ray mengurus bisnis kafe yang mereka buka di pinggiran kota Bogor. Awalnya sepi, tapi perlahan pelanggan mulai datang. Mereka mulai dikenal bukan karena gosip, tapi karena keramahan dan ketulusan mereka melayani. Namun perjalanan mereka tidak sepenuhnya mulus. Suatu hari, Ibu Ray datang ke kafe itu. Mira kaget, hampir menjatuhkan nampan yang ia bawa. Perempuan itu tampak lebih tua, dengan wajah lelah dan mata yang sudah tak sekeras dulu. "Bu," ucap Mira dengan suara gemetar. Ray segera keluar dari dapur, tapi ibunya menatap Mira dulu, lama sekali. Lalu ia menghela napas panjang. "Aku datang bukan untuk marah," katanya. "Aku datang untuk minta maaf." Mira terpaku. Air matanya mengalir begitu saja. Ibu Ray melanjutkan, "Dulu aku yang memfitnahmu mencuri. Aku takut suamiku lebih percaya padamu daripada padaku. Aku cemburu dan bodoh. Aku hancurkan hidupmu karena rasa iri yang tidak masuk akal." Ray menatap ibunya dengan rahang menegang. "Kenapa baru sekarang, Bu?" Wanita itu menunduk. "Karena baru sekarang aku sadar. Cinta kalian tulus. Dan aku sudah lelah hidup dengan kebencian." Mira tidak berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Ia memeluk Ibu Ray dengan pelan, walau hatinya masih sakit. "Saya sudah lama memaafkan, Bu," katanya lirih. Ray berdiri di samping mereka, menatap dua wanita yang paling berpengaruh dalam hidupnya saling berpelukan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar damai. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berjalan lebih tenang. Kafe kecil mereka semakin ramai, dan Mira mulai mengandung anak pertama mereka. Ray memperlakukan Mira dengan penuh kasih, selalu memastikan wanita itu tidak kelelahan. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah, menikmati senja yang mulai turun. "Lucu ya," kata Mira sambil tersenyum kecil. "Dulu kamu anak kecil yang aku suapi bubur. Sekarang kamu suamiku dan calon ayah dari anakku." Ray tertawa kecil. "Berarti aku berhasil ya, membalas semua kebaikanmu dulu." Mira menggeleng. "Kamu nggak perlu balas apa-apa. Cukup tetap mencintaiku seperti ini." Ray menggenggam tangannya erat. "Selamanya." Langit senja memerah di atas mereka, seolah memberi restu pada kisah cinta yang dulu dianggap tabu. Mereka bukan lagi pengasuh dan anak asuh, bukan juga dua orang dari dunia berbeda. Mereka hanyalah dua hati yang pernah kehilangan arah, tapi akhirnya bertemu di tempat yang sama, di rumah yang bernama cinta.